Iya, tadi disebutkan sering ngantuk, banyak tidur berarti ya, lelah, terlalu lelah, kemudian kantuk. Mungkin pada awalnya Pak, seseorang yang pada awalnya kekurangan tidur, kemudian kekurangan nutrisi yang masuk, yang saripati makanan tidak menjadi makanan, itu bisa terjadi seperti demikian, dikarenakan tidak semua orang yang awalnya kurang tidur kemudian jadi dendam tubuhnya, itu tidak semuanya. Hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang pekerjaannya full ya, yang dalam satu hari satu malam mereka hanya tidur 4 jam. Ada hal yang demikian, itu ada ya. Akan tetapi tidak terjadi seperti itu. Jadi kelelahan ini bisa dilihat daripada mana pasak, besar pasak apa besar tiang, besar masukan apa besar pengeluaran. Kalau seseorang kemudian mengkonsumsi makanan yang susah dicerna, kemudian di awal waktunya, pada awalnya dia itu tidurnya terlalu malam ya, maka tubuh ini tidak memiliki nutrisi untuk menjaga pertahanan tubuh dari sisi makanan, tidak. Sementara dari sisi tidur pun tidak. Maka karena tidak mendapatkan nutrisi, tubuh itu akan lelah terus. Lelah terus itu akan ngantuk terus selanjutnya. Bisa demikian. Artinya ini namanya timbunan lembab. Itu yang saya ceritakan tadi. Apakah semua orang yang bermasalah dalam makannya bisa menyebabkan demikian? Atau seseorang yang kurang tidur bisa menyebabkan demikian? Tidak juga ya. Terkadang juga begitu, orangnya tidurnya susah, artinya tidurnya malam terus, sedikit sekali tidur, 4 jam tidur atau 6 jam tidur, oke lah 6 jam tidur, tetapi makanannya itu makanan yang susah dicerna, jeroan, otak, kikil, coklat, gula, makan susah dicerna ya, sehingga tubuhnya lelah terus. Artinya makanan juga melelahkan, tidurnya tidak mencukupi, gerak dan berpikirnya juga melelahkan. Ya, tentunya ini juga membebani. Berbeda dengan orang-orang yang pekerjaannya itu seperti para petani. Ya. Para petani kita lihat, mereka bangun jam 2 terkadang. Mereka datang ke sawah, kemudian mengairi sawah. Ya, kemudian dia pulang paginya, dia harus menyangkul atau ngurusin sawah lagi. Sampai kemudian siang hari tidur sebentar, sekitar setengah jam, bahkan terkadang tidak tidur ya, dan tidur lagi dia habis isya, bangun lagi, seperti itu. Dia hanya tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, hanya 5 jam, atau terkadang dia tidur jam 10 ya, 11, 12, 1, 2, hanya 4 jam dia tidur seperti itu pun dia tidak membuat kelelahan pada dirinya. Makanan yang dia makan tepat ya, makanan yang diberikan oleh istri mudah dicerna, ada sayurannya, kalaupun nggak ada ayamnya, ada tempenya, ada tahunya, mudah dicerna. Tidak ada makanan yang membebani tubuhnya. Tidak ada pesta di dalam tubuh. Artinya tidak ada pesta itu, tidak ada makanan yang membebani tubuhnya yang ada terus, yang terlalu banyak ya. Begitu pula dengan ada juga diantaranya para pencari ikan, misalkan para nelayan pencari ikan. Ya, kalau ikan-ikan yang harian tidak, pencari ikan-ikan yang jauh, yang 3 bulan lebih, ya, seperti pencari ikan tuna dan sebagainya. Mereka tidurnya pun kurang, tetapi makanan yang mereka konsumsi adalah makanan yang mudah dicerna semua. Makanya tenaganya tetap kuat, pulang dari lautnya pun tidak ngantuk, tetap segar, tetap fit. Ya, dikarenakan makanan yang dicerna jadi tenaga, jadi nutrisi. Ya, berpikirnya pun jernih. Artinya tidak membuat dia malas dan lelah. Ya, maka berbeda mungkin dengan nakodanya lelah karena kurang gerak. Ya, makanannya cuma makanan yang susah dicerna, sementara anak buahnya memakan makanan ikan segar baru naik, potong, bakar, goreng, makan. Ya, mudah menjadi nutrisi. Lautnya laut yang lepas, tidak ada hambatan, dan lautannya laut yang tidak memiliki kandungan merkuri, bersih, maka bagus. Ya. Ini saya kasih contoh bagaimana seseorang yang kurang tidur dalam kehidupannya, akan tetapi memiliki makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh, makanya mudah dicerna. Saya tidak mengatakan harus makan kambing tiap hari, tidak mengatakan harus makan daging sapi setiap hari, tidak. Terkadang bahkan mereka hanya makan tempe, akan tapi fit terus.
ya, manakala dia diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap dalam keadaan fit. Saya pernah juga memiliki teman ya, yang usianya sudah tua. Tetapi dia tidak tahu yang namanya uang. Dia petani. Taunya dia hanya nyangkul. Sampai ketika dia menyekolahkan anaknya SMA. Ketika dia menyekolahkan anaknya untuk sekolah SMA, dia pikir agar bisa bikin rumah katanya. Kenapa? Ketika saya tanya, Pak, kok anaknya disekolahkan di mana SMA, ya, sekolah lanjutan maksudnya. Sementara dia nggak sekolah, agar anak saya itu bisa bikin rumah. Maksudnya jadi tukang bangunan maksudnya. Nggak tahu pemikirannya bagaimana. Melanjutkan sekolah SMA biar jadi tukang bangunan. Nggak semua tukang bangunan itu harus sekolah SMA kan. Sekolah SD juga bisa, nggak sekolah juga bisa. Ya ini mikirnya begitu. Terus habis biaya SPP-nya nggak tahu. Pokoknya saya jual sawah, semua uangnya saya kasihkan kepada anak saya. Ternyata anaknya ketika selesai nggak jadi tukang bangunan, nggak jadi tukang bangun rumah, akan tetapi jadi penulis. Dan penulis terkenal di negeri ini, termasuk penulis terkenal. Ya, memiliki nama besar dalam sastra. Ya. Tetapi kembali ketika saya tanya bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, seperti yang saya ceritakan tadi, tidurnya malam jam 11, jam 10. Tetapi makanan yang dimakan oleh dia itu tidak ada makanan yang susah dicerna. Ya, ada di kebunnya semua. Ada lumbungnya, ada sawahnya. Ini abad ini, saya bicara abad ini. Dan ketika saya ke sana luar biasa susah dijangkaunya daerahnya. Di bawah kaki gunung, kaki bukit. Tetapi mereka memakan, dia tidak pernah kemudian datang ke kota, belanja ke mall untuk beli coklat batangan. Enggak sama sekali. Yang mereka konsumsi adalah apa-apa yang ada di rumahnya, apa-apa yang ada di tempat tinggalnya, hasil pertaniannya. Ada jagung, ada ubi, ya, ada singkong, ya, ada padi di situ juga. Sejahtera mereka. Makanan sederhana saya rasa dan tidak terlalu berlebihan. Kalaupun mereka ke pasar, jauh ke pasar, cuman beli tempe, cuman beli tahu, itu pun nggak setiap hari. Kesehariannya adalah sayur mayur. Begitu pula dengan para nelayan. Kalau mereka tidak punya duit, mereka nggak bisa beli sayur. Mereka hanya makan cumi. Dapatnya cumi, mereka masak cumi. Dapatnya udang, mereka masak udang. Plus nasi tentunya. Dapatnya ikan, mereka masak ikan. Mereka beli sayur nggak dapat, nggak ada, karena nggak ada duit. Ya, nggak ada, jadi nggak punya duit makannya cumi. Ya. Nggak ada sayur, nggak dapat sayur. Ini dulu semasa kecil saya juga begitu. Jadi kalau makan pakai kangkung, makan pakai oseng-oseng kacang, itu di luar rumah, gaya. Ya, karena memang berduit, ada duit gitu ya. Tempe, ya, nelayan ini. Kalau makan cumi nggak di luar karena lagi minus, lagi nggak punya duit. Tidur nggak masalah, tidak membuat lelah. Kenapa? Yang dimakan tidak membuat lelah. Terus yang dipikir itu pun tidak banyak cita-cita, tidak banyak pemikiran. Ya. Berbeda dengan orang yang kemudian sudah jatuh kepada banyaknya permasalahan. Timbul banyak pikiran, timbul banyak khayal, timbul banyak angan. Ya, angan-angan yang besar membuat seseorang susah tidur. Makanan yang berat membuat seseorang cepat lelah. Ini banyak sekali. Ya, meskipun belum tentu demikian pada bapak ini, kan tapi saya berikan contoh yang banyak biar bisa dihindari. Ya, sebagaimana kata pepatah Melayu kuno, sering saya sebutkan bahwasanya mati Belanda karena pangkat katanya, mati Cina karena karena harta katanya, mati keling karena makanan katanya.